Selamat malam saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Halo. Ya, ya, selamat malam sekali lagi saudara sekalian. Baik untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang ayah saya, Pendeta Alex Rantung, untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Bi, di-unmute dulu suaranya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada malam hari Kamis di Amerika ini dan Indonesia, sudah pagi hari Jumat, Tuhan telah memberkati kami sepanjang hari ini, dan kami merasakan begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dengan berkat-berkat surga yang sangat limpah, berkat badani, keperluan kami setiap hari, terlebih Tuhan berkat rohani. Untuk itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kasih kemurahan Tuhan, anugerah Allah yang begitu hebat dalam kehidupan kami, di mana Yesus dia berkorban untuk selamatkan kami. Seharusnya kami harus mendapatkan kematian yang kekal, tapi Yesus mengambil alih dan memberikan kepada kami hidup yang kekal. Berkatilah kami, terlebih Pendeta Stephen Rantung akan bawakan pelajaran sekolah Sabat untuk hari Kamis ini, bagian yang terakhir. Tuhan kiranya berkati dengan kuasa surga, Roh Kudus menempati hati pikiran dari Pendeta Stephen untuk dapat membawakan firman Tuhan ini dengan jelas, yang dapat menguatkan iman kami, dapat mengerti lebih dalam, terlebih pembahasan-pembahasan dari buku Yesaya ini. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami yang akan mengikutinya, berikan juga hikmat surga bagi kami untuk dapat memahaminya, dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami. Tuhan mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih banyak Bi. Baik saudara sekalian, kita akan kembali seperti biasa. Saya akan membagikan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang sangat-sangat menarik, waktu untuk kita, ya. Waktu untuk kita. Jadi apa ini yang dimaksudkan dengan waktu tersebut? Kita sudah membahas bagaimana Tuhan meminta kepada kita agar kita mengadakan penyangkalan diri dengan berpuasa. Lalu kemudian kita dimintakan untuk juga memberikan atau memiliki kemurahan atau kasih sayang kepada orang lain. Dan pada saat itu, ya, pada saat ini kita akan berfokus kepada waktu untuk kita, apa yang Tuhan dapat Tuhan dapat berikan kepada kita. Baik, mari kita lihat saja langsung saja waktu untuk kita ini. Pada hari Kamis ini, tanggal 11 Maret, mari kita langsung baca ya. Mengapakah Yesaya mendiskusikan tentang Sabat dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14? Apakah hubungan yang dimilikinya dengan pengaturan hari pendamaian pada ayat-ayat sebelumnya? Yesaya 58 ini berisi tentang apa yang terjadi pada hari Grafirat atau the Day of Atonement. Hari pendamaian, ya. Hari pendamaian. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan hari Sabat? Nah, upacara tahunan, jadi hari pendamaian, hari Grafirat itu terjadi hanya sekali setahun, ya, sekali setahun. Nah, upacara tahunan hari pendamaian juga disebut dengan istilah hari Sabat, ya, hari Sabat, ya. Upacara Sabat khusus ini sama seperti Sabat setiap pekan atau setiap mingguan, di mana semua pekerjaan itu dilarang. Ya, bedanya adalah bahwa Sabat hari Grafirat ini bisa terjadi pada hari apa saja, tetapi bukan bisa terjadi pada hari ke-7 dalam satu minggu atau hari lainnya. Tetapi apa yang terjadi di hari pendamaian itu sama seperti Sabat mingguan, di mana di mana semua pekerjaan itu dilarang. Imamat 23 ayat 27 sampai 32. Itulah sebabnya, sebagaimana yang dikenal oleh anggota mula-mula dari gereja Masa Advent hari ke-7, aturan periode. Jadi artinya anggota mula-mula itu adalah para pionir, ya. Para pionir menyatakan aturan periode hari pendamaian itu berlangsung dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, sesuai dengan Imamat 23 ayat 32 yang memberitahukan kepada kita bahwa hal yang sama juga benar untuk Sabat mingguan atau Sabat setiap pekan. Demikian juga
Meskipun konteks Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 adalah upacara hari pendamaian atau sabat tahunan atau sabat yang berhubungan dengan hari Grafirat, pekabarannya juga dapat diterapkan kepada sabat mingguan. Sabat mingguan. Baca Yesaya 58 ayat 13. Hari apakah seharusnya hari Sabat itu? Atau bagaimanakah hari itu ya? Bagaimanakah kita membuat pengalaman Sabat itu seperti yang digambarkan di sini? Jika Anda merenungkan tentang makna Sabat, mengapa hari itu harus menjadi suatu hari seperti yang digambarkan dalam ayat ini? Apa yang digambarkan dalam Yesaya 58 ayat 13? Yesaya 58 ayat 13 katakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu, ya, kefat pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau tidak menghormatinya, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nanti kita akan lihat ayat 14 bagaimana berkat-berkat itu akan dapat menjadi bagian kita. Jadi Yesaya 58, kitab Yesaya 58 itu berhubungan dengan 3 tema utama. Penyangkalan diri, yaitu hubungan dengan berpuasa, kebaikan dalam bersosial, kita memberi kepada orang-orang miskin seperti pelajaran kita tadi malam, dan pada malam hari ini fokusnya adalah kepada hari Sabat, ya, atau kepada Sabat perhentian. Nah, apakah hubungan antara ketiga hal itu? Puasa, memberi kepada orang miskin, dan juga Sabat. Apa hubungannya? Pertama, semua ketiganya atau ketiga-tiganya itu melibatkan konsentrasi kepada Allah. Apa yang kita lakukan, penyangkalan diri kita itu fokusnya kepada siapa? Fokus kepada Allah. Kita menyangkal diri, kita berpuasa bukan orang supaya kita jadi aktor ya, orang lihat wah hebat sekali dia bisa berpuasa. Orang apa ya? Kalau kita jadi aktor itulah namanya menjadi orang hipokrit ya, atau apa ya? Orang yang munafik, dengan kata lain Alkitab yang kita sudah pelajari 2 malam yang lalu. Itu fokus daripada puasa itu adalah Allah. Kebaikan dalam bersosial. Kenapa kita memberi kepada orang miskin? Fokus juga kepada Allah karena kasih karunia-Nya. Allah sudah memberikan kasih karunia kepada kita, makanya kita juga dapat membagikan apa yang Allah sudah bagikan. Allah sudah berikan kepada kita kepada orang lain. Dan demikian juga dengan Sabat. Fokus dari Sabat ini adalah siapa? Fokusnya adalah kepada Allah. Walaupun kita akan lihat bagaimana Sabat itu dijadikan untuk manusia, ya, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi bukan kita dibebankan dengan hari Sabat, tapi itu menjadi satu hari kesukaan bagi kita. Kenapa? Supaya kita dapat di-recharge, supaya kita dapat difokuskan atau berfokus kembali kepada Allah. Jadi itu yang pertama ya. Ketiganya melibatkan konsentrasi pada Allah, apa yang menjadi prioritas Allah. Ya, apa prioritasnya? Itu adalah satu hubungan dengan Dia. Ya, ketiga-tiganya itu adalah penyangkalan diri, kebaikan dalam bersosial, dan Sabat itu adalah prioritas di mana kalau kita melakukannya, maka kita memiliki satu kesempatan untuk berhubungan dengan Dia dan mengakui pengakuan atas kebergantungan kita kepadanya. Jadi fokus daripada ketiga hal ini yang merupakan tema utama Yesaya 58 adalah Allah. Yang kedua, kenapa apa hubungannya ketiga hal ini? Dengan melakukan ketiga hal itu, manusia mengejar kekudusan dengan meniru sifat Allah. Ya, manusia mengejar kekudusan. Kita dipisahkan. Kata kudus, kodes itu adalah kita dipisahkan. Kita harus tampil beda. Ya, kita berbeda, dan kita berbedanya bukan karena apa-apa, tapi karena kita memiliki sifat kealahan. Memiliki sifat Allah, bukan memiliki sifat kealahan, tapi memiliki sifat Allah yang dapat kita juga praktek dan tirukan ya. Yang dalam bentuk Kristus, pelajaran sobat kita katakan, manusia mengejar kekudusan dengan meniru sifat Allah. Dalam Imamat 19 ayat 2, yang dalam bentuk Kristus merendahkan dirinya, Filipi 2:8, dan menunjukkan kebaikan yang berasal dari pengorbanan diri, dan yang berhenti dari pekerjaan pada hari Sabat di akhir pekan penciptaan. Kejadian 2 ayat 2-3, lalu Keluaran 20 ayatnya yang ke-11. Ya. Itulah sebabnya, itu kedua, boleh katakan persamaan ya, yang dari ketiga tema tersebut. Dan pertanyaan bagi kita, perhatikan hubungan lain antara tema-tema penyangkalan diri, kebaikan sosial, dan Sabat sebagaimana yang digambarkan dalam Yesaya 58, yaitu kebebasan Sabat dari pekerjaan sepanjang pekan
merupakan kebaikan bagi manusia, karena hal itu membuat mereka disegarkan kembali. Ya, disegarkan pada saat kita berhenti bekerja pada hari Sabat, pada hari ketujuh, kita memiliki kesempatan untuk worship, berbakti kepada Allah dan fellowship. Kita bersekutu dengan umat-umat Allah, maka kita disegarkan kembali. Kita disegarkan kembali. Yesus menunjukkan bahwa tindakan seperti itu sangat tepat dilakukan pada hari Sabat. Pemeliharaan yang benar akan hari Sabat membawa sukacita, sama seperti menolong orang lain. Apakah yang harus berubah dalam hidup Anda supaya Anda dapat mengalami berkat-berkat ini secara pribadi? Ya, tadi malam kita sudah sedikit mendengar kesaksian dari Saudara Didi, ya. Bagaimana Sabat digunakan dalam keluarganya untuk apa? Mengunjungi convalescent atau mengunjungi rumah-rumah jompo dan lain sebagainya, dan membawakan berkat-berkat surga kepada mereka, membawakan sukacita kepada orang lain. Dan itulah mungkin yang selalu harus kita lakukan, bukan hanya sekali-sekali, ya, tapi kalau bisa kita seperti anak-anak muda di Jemaat Fisdak yang selalu juga mengunjungi rumah jompo atau homeless shelter pada hari Sabat, atau bagi-bagi bagi-bagi traktat atau bagi-bagi makanan di Newark Penn Station, ya. Jadi kita lakukan, itu bukan hanya membawakan sukacita bagi kita secara pribadi, tapi juga kita dapat membagikan sukacita kepada orang lain. Dan inilah pentingnya, ya, kita supaya disegarkan kembali. Dan konsep disegarkan kembali itu adalah satu tema yang berkaitan erat dengan hari Sabat. Coba kita lihat, ya. Sebelum diciptakan sebelum minggu penciptaan, dengan kata lain, sebelum, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Kejadian 1 ayat 2 berkata apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Nanti kita akan lihat wabohu, belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Kacau balau, artinya belum berbentuk, dan itu artinya kacau balau, disorder, restless, ya, kacau balau, belum berbentuk dan kosong. Lalu kemudian Tuhan mulai menata, Tuhan mengatur dalam minggu penciptaan. Dan saya sudah sering bawakan, ya, bahwa untuk menghafal apa yang Tuhan ciptakan atau apa yang Tuhan lakukan dalam minggu penciptaan itu sangat gampang. Yang sebelah kiri 1, 2, dan 3 itu adalah formatnya, dan yang di sebelah kanan Anda 4, 5, 6 itu berhubungan dengan apa? Yang di sebelah kiri, kolom di sebelah kanan berhubungan dengan kolom di sebelah kiri. Hari pertama dibuat terang, hari keempat kita lihat ada benda-benda penerang, matahari, bulan, ya. Matahari, bulan, dan bintang, ya. Hari kedua cakrawala, dipisahkannya ya, air di atas, air di bawah, ya, cakrawala. Ada langit, dan hari kelima langit diisi dengan burung-burung, dan lautan itu diisi dengan dengan ikan. Jadi berhubungan, ya. Hari pertama berhubungan dengan hari keempat, hari kedua berhubungan dengan hari kelima, dan hari ketiga berhubungan dengan hari keenam. Ada tanah dan tumbuh-tumbuhan dibuat pada hari ketiga, dan pada hari keenam tanah itu diisi dengan binatang di darat dan manusia. Jadi inilah kita lihat bagaimana Allah telah atur. Lalu kemudian hari ketujuh Allah berikan, ya. Hari ketujuh yang yang berbeda dengan hari-hari lainnya. Jadi betul hari ketujuh itu sama-sama matahari terbit dari timur, lalu kemudian masuk di barat, ya. Sama-sama 24 jam. Tidak ada bedanya antara hari Sabat atau hari Sabtu dengan hari Minggu, Senin, Selasa, sama-sama 24 jam. Ya, jumlahnya tidak ada yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat pada saat Allah menciptakan minggu penciptaan ini, ada yang khusus, yaitu hari Sabat itu tidak ada hubungannya dengan terang atau apa yang terjadi di minggu penciptaan. Itu secara khusus Allah sudah buat. Itulah sebabnya satu minggu itu sangat khusus, ya. Kalau kita lihat, ya, misalnya satu bulan itu ya? Bagaimana bulan mengelilingi bumi kita selama satu putaran. Di bulan mengelilingi bumi satu putaran jadi satu bulan. Kalau satu tahun, apa yang terjadi di satu tahun? Yaitu bumi mengelilingi matahari satu putaran, ya. Satu putaran itu bumi mengelilingi matahari. Tapi satu minggu apa yang terjadi, ya? Tidak ada. Ini khusus sekali, ya. Minggu penciptaan itu Tuhan sudah buat begitu khusus. Kenapa? Karena Tuhan memberikan hari Sabat
ya, akhir, ya, di akhir daripada segala sesuatu setelah dia ciptakan, ya. Kenapa? Untuk menunjukkan pada mulanya ada ketidakteraturan, lalu kemudian ada keteraturan pada hari Sabat. Restless kemudian menjadi apa? Rest. Tadinya belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Belum berbentuk emptiness, tohu wabohu. Jadi formless, confusion, unreality, emptiness, itulah arti tohu. Emptiness itu arti daripada bohu atau wabohu, ya, tohu wabohu. Jadi segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu itu belum berbentuk kosong, confused, kacau. Tapi kemudian kekacauan itu diatur, ya. Kekacauan itu kemudian diatur dalam minggu penciptaan, dan puncak daripada minggu penciptaan itu adalah hari Sabat, ya. Kejadian 1 ayat 2 katakan bumi belum berbentuk dan kosong. Ini Kejadian 2, sorry saya belum sempat rubah, ya. Yang ayat yang kedua ini yang di bawah ini adalah Kejadian 2 ayat 1 dan 2. Jadi ini yang tertulis salah, ya. Tapi ini Kejadian 2 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan isinya. Ya, tadinya belum selesai, tadinya kosong, tadinya belum berisi. Tapi setelah minggu penciptaan, hari pertama sampai hari ke-6, Allah menyelesaikan, Allah isi. Allah menyelesaikan, Allah isi. Ayat 2, Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi hari-hari lain, kalau kita lihat kitab Kejadian 1, hari pertama, kedua, ketiga, wah baik adanya, good, it was good, itu baik. Tapi hanya pada hari ke-7 ini tidak lagi disebutkan good, tapi Allah apa? Berhenti, atau Allah berhenti memberkati, dan Allah mengkuduskannya, menyucikannya. Artinya kata kudus atau suci, Allah pisahkan. Itulah kata kudus, ya. Hari yang dikuduskan adalah hari yang dipisahkan daripada hari-hari lainnya. Dan kita sudah lihat, ya, hari ini berpisah. Hari Sabat itu dikuduskan, dipisahkan, karena itu tidak ada hubungannya dengan hari pertama, keempat, 2, 5, 3, dan 6. Terpisah, tidak ada hubungannya, tidak ada paralelnya, tidak ada apa? Tidak ada keterikatan dengan hari-hari lainnya. Kenapa? Karena hari ke-7 ini Allah mau kita terikat kepada Dia. Ya. Hari ke-6 Adam dan Hawa diciptakan. Hari ke-6 Adam dan Hawa diciptakan. Hari pertama yang penuh. Hari pertama yang penuh, kan waktu itu Adam sudah tertidur katanya, ya. Dia sudah berikan nama, dia tidur. Itu mungkin hari Jumat sore, Saudara. Hari Jumat sore Hawa diciptakan, ya. Lalu pada hari Sabat adalah hari pertama mereka apa? Berhenti. Ya, hari pertama mereka berhenti. Jadi sebelum manusia melakukan apa-apa, Tuhan sudah berikan apa? Hari perhentian. Kenapa? Supaya Tuhan mau fokus mereka itu yang pertama. Itu adalah bersama-sama dengan Allah. Allah ingin menyegarkan. Ya, bukan berarti Adam dan Hawa akan capek-capek sebelum mereka jatuh dalam dosa, tapi Allah ingin ini menjadi satu apa, ya, satu hari yang khusus, yang dikhususkan, ya, yang dikhususkan bagi Allah. Dan kemudian kita tahu juga bagaimana hari khusus ini kemudian diulangi, ya, kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu bukan orang Yahudi, Saudara, ya. Adam dan Hawa itu bukan orang Advent, ya. Seringkali kita pikir, wah, Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Tidak, ya. Adam dan Hawa itu bukan orang Yahudi, dia adalah nenek moyang seluruh umat manusia. Dan apa yang terjadi? Betul, bagian daripada hari Sabat yang diberikan kepada Musa itu adalah bagian dari 10 firman Allah, yaitu hukum yang keempat atau firman yang keempat. Tapi coba kita lihat, pada saat itu diberikan, ada berbagai poin penting yang kita dapat lihat. Dikatakan apa? Ingatlah, ya, Keluaran 20. Ini tentang berbicara tentang firman Allah yang keempat atau hukum yang keempat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa ini harus diingat? Karena ini sudah diberikan kepada Adam dan Hawa. Sudah diberikan kepada nenek moyang bangsa Yahudi. Dan bahkan sebelum Keluaran 20, pada saat mereka keluar dari Mesir dan mereka makan di dalam perjalanan sebelum mereka tiba di kaki Gunung Sinai dan menerima 10 firman Tuhan, atau 2 loh batu yang berisi tentang 10 hukum itu, ya, atau Taurat itu,
Mereka sudah merayakan hari Sabat pada saat mana tidak diberikan pada hari yang ketujuh. Ya, hari Jumat, hari ke-6 diberikan 2 kali lipat, dan hari ke-7 baru itu kita lihat tidak ada mana yang turun. Kenapa? Karena Allah mau supaya hari Sabat itu disucikan. Dan jadi pada saat kepada bangsa Israel dikatakan ingatlah, itu berarti bukan sesuatu yang baru diberikan kepada mereka pada saat mereka dikeluarkan dari Mesir. Tidak. Ya, baru itu bukan, ya, bukan sesuatu yang baru, itu hanya diminta supaya mereka mengingat kembali apa yang sudah dinyatakan kepada Adam dan Hawa dan kepada nenek moyang umat manusia sebelum terciptanya bangsa Yahudi. Jadi Keluaran 20 katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Jadi berhenti menguduskan ini dari pertama-tama adalah apa? Bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Kenapa ini penting sekali? Yang Tuhan ingin bahwa umat-umatnya itu berhenti. Karena pada saat mereka di Mesir, mereka tidak pernah berhenti. 7 hari. Ya, 24/7 orang di Amerika bilang, 24/7 dengan kata lain. Setiap harinya mereka diperbudak, menjadi budak di Mesir, tidak pernah berhenti. Tidak ada satu hari pun mereka untuk berhenti. Sehingga pada saat Musa berbicara kepada Firaun, apa yang Musa katakan pada Firaun? Biarkanlah, let my people go. Biarkanlah umat-umatku itu pergi, supaya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Supaya mereka beribadah kepadaku. Allah ingin supaya mereka itu apa? Pergi keluar. Ya, pergi keluar. Supaya mereka beribadah. Jadi pada saat ini kita bisa lihat bahwa pada saat Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, hal yang pertama Tuhan berikan, hal pertama yang Tuhan berikan bukannya satu apa ya, bukan tanah, bukan mereka langsung masuk tanah perjanjian atau apa, tetapi hal pertama yang Tuhan berikan kepada umat-umat yang bekerja tidak henti-hentinya. Ratusan tahun mereka diperbudak. Tidak pernah berhenti, tidak ada hari berhenti. Yang pertama Tuhan berikan kembali kepada mereka adalah hari perhentian. Ya, hari perhentian. Ini yang Allah ingin berikan kepada mereka untuk mereka ingat. Aku ingin engkau ingat. Adam dan Hawa saja telah memiliki hari perhentian. Aku sendiri pada minggu penciptaan, aku berhenti dari segala pekerjaanku. Aku pencipta alam semesta. Berhenti supaya kamu juga dapat berhenti. Ya. Jadi 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Siapa yang tidak boleh melakukan pekerjaan? Saya selalu bilang ya, 7 lengkap di sini ya. Angka 7 seringkali menunjukkan kelengkapan. Ya. Siapa yang tidak boleh melakukan pekerjaan? Mari kita hitung. Engkau, 1. Anakmu laki-laki, 2. Anakmu perempuan, 3. Hambamu laki-laki, 4. Hambamu perempuan, 5. Hewanmu, 6. Atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, 7. Lengkap. Ya. Jadi itulah Tuhan memberikan hari ke-7 supaya yang berhenti itu secara apa? Lengkap, semua dapat apa? Berhenti. Sebab 6 hari lamanya. Ini lihat, untuk diingatkan kembali tentang apa? Minggu penciptaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi lihat ini, bagaimana ini penting sekali ya. Supaya umat-umat manusia itu dapat apa? Berhenti dari segala pekerjaannya. Dari pekerjaannya. Dan itulah sebabnya Yesaya 58 ayat 13-14 dikatakan apa? Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, kata urusanmu dan acaramu itu adalah kata yang sama, kefets, ya, kefets. Menjalankan segala kefetsmu dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bagi kitab Yahudi ya, Jewish Bible menyatakan bahwa urusanmu atau acaramu itu adalah business pleasure. Ya. Tuhan mau kita memiliki satu waktu. Kita dapat pisahkan
dari hari-hari lainnya. Dia mau supaya dia memiliki satu hari yang dia sudah apa? Dia berhenti hari tersebut. Dia pisahkan, ya dia kuduskan, dia pisahkan dan dia apa? Dia berkati hari tersebut. Kenapa? Dia berkat supaya itu dapat menjadi berkat bagi kita, supaya kita dapat disegarkan kembali. Dan apa? Apa yang harus kita disegarkan dari apa? Ya, kita lihat pada saat itu Allah berhenti dari pekerjaannya. Orang-orang Israel diminta untuk keluar, let my people go, supaya mereka dapat beribadah kepadaku, supaya mereka juga berhenti dari pekerjaan perbudakan mereka 24/7. Tidak heran Yesaya 58 ini juga merujuk kepada urusanmu itu dalam konteks business pleasure, ya, dalam konteks pekerjaan-pekerjaan harian kita. Ya, jadi 6 hari sudah cukup kita untuk bekerja, saudara. 6 hari itu sudah cukup. Jangan lagi ditambah dengan bekerja. Saya tahu di Amerika Serikat ini tawaran menarik untuk bekerja itu justru pada hari Sabtu atau hari Sabat. Kenapa? Karena kita dapat overtime dibayar berlipat ya kalau kita bekerja pada hari Sabat. Tetapi Tuhan katakan sudah cukup. Ya, kita semua perlu apa? Time out. Orang saja kalau main sepak bola dan berolahraga, mereka memerlukan apa? Time out supaya apa? Bisa fokus kembali. Saya lihat kalau orang main volley misalnya, kalau ada dua dalam pertandingan volley, saya lihat kadang-kadang kapten ataupun pelatih juga minta apa? Time out. Kenapa? Supaya mereka bisa berhenti, regroup, bisa berpikir, bisa segar kembali, stresnya itu hilang. Supaya apa? Fokus, apa tujuan, apa yang akan tindakan berikutnya akan dilakukan, siapa yang mau serve dan lain sebagainya. Diatur semua. Kita perlu time out, saudara. Tetapi gantinya time out, ya artinya kita memiliki waktu beristirahat. Ya di Amerika seringkali justru kita lipat gandakan pekerjaan kita di hari yang Tuhan ingin bagi kita untuk apa? Untuk berhenti dari bisnis pleasures kita. Dan masalah bisnis ini juga selalu menjadi masalah ya umat-umat Tuhan ya. Hingga zaman Esra dan Nehemia, orang-orang pun masih terus apa ya di zaman Esra dan Nehemia berdagang terus, sehingga itu menjadi masalah utama hari Sabat. Masalah utama hari Sabat di dalam Perjanjian Lama sampai di dalam kitab Esra dan Nehemia, mereka menginjak-injak hari Sabat dengan bekerja pada hari Sabat. Ya, bekerja pada hari Sabat. Dan ini telah menyebabkan kita lihat dari kitab Yeremia. Saya tidak punya waktu lagi untuk sebut ayat-ayatnya. Kitab Yeremia berbicara bagaimana berkat Tuhan itu hilang. Berkat Tuhan itu hilang oleh sebab umat-umat Tuhan yang pada zaman itu tidak menyucikan hari Sabat. Mereka melanggar hari Sabat dengan terus-menerus melakukan pekerjaan mereka. Tidak melakukan urusan-urusan bisnis mereka dan lain sebagainya pada hari Sabat, yaitu hari perhentian. Tuhan mau kita berhenti. Ya, sudah cukup 6 hari. Sudah cukup 6 hari, tapi pada hari Sabat kita dimintakan untuk berhenti. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita memiliki disebut dengan istilah Shabbat, Shalom, ya, damai Sabat. Dan kata damai ini, Shalom tersebut yang khususnya ada, itu adalah well-being kita secara komplit, secara keseluruhan. Itu bukan hanya dari segi mental, bukan hanya dari segi mental atau fisik, tapi shalom itu artinya wholeness, keseluruhan. Kita berhenti secara mental, kita berhenti secara fisik, dan juga kita dapat dikuatkan secara apa? Rohani. Ya, kita memiliki apa? Kesatuan, keutuhan, komplit ya, kesatuan kembali ya, keharmonisan kembali dengan Allah dan dengan sesama, dan itu hanya dapat kita peroleh pada saat kita memiliki Shabbat Shalom tersebut yang Tuhan sudah khususkan. Dan Tuhan ingin ingatkan kembali kepada kita semua. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Karena berkat-berkat surga itu berlimpah bagi kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya prioritas kita adalah Tuhan. Ya, prioritas kita adalah Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Maka Shabbat Shalom itu akan menjadi bagian kita. Inilah yang dapat saya tambahkan dan ini yang saya dapat bawakan dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan-tambahan yang dapat diberikan sehubungan pelajaran kita, silakan. Ya, silakan Saudara Didi. Pada waktu saya masih kecil, masih teenager, saya ingat betul-betul ingat. Orang tua saya, ya, kalau di Indonesia dulu laki-laki lah, suami yang bekerja ya.
Jadi sudah 3 tahun papi saya tidak bekerja. Lalu mami saya dengar dengan mata kepala saya sendiri. Mami saya bilang, udahlah, kamu ada tawaran kerjaan bagus, ambil aja walaupun kerja hari Sabat. Inilah jawaban daripada papi saya. Walaupun anak-anak sama saya tidak makan, ataupun kami harus mati, saya tidak akan melanggar hukum hari Sabat. Itu yang kena di kepala saya sampai sekarang. Nah, terus papi saya bilang, kalau kamu melanggar hukum Sabat, kamu akan melanggar hukum yang lainnya. That is, the principle that my wife and me, try to induce it to our children. Dan kami rasakan setiap hari Jumat sore di rumah kami sekarang ini rasanya stres itu mulai hilang. Stres dari sekolah, dari pekerjaan. Puji Tuhan sampai saat ini saya nggak pernah kerja Sabat. Walaupun seperti yang Pendeta Rantung bilang, itu ditawarinnya bayarannya lebih banyak, terus dapat weekend differential, but it's not worth it. Saya selalu ingat pelajaran daripada orang tua saya. Jangan pernah melanggar hukum Sabat, dia bilang. And I try, dengan bantuan Roh Suci, I try not to break, hukum hari Sabat. Dan pelajaran kita selama 1 minggu ini, yang saya percaya ini adalah klimaks dari pelajaran kita. Kalau saya percaya, ya saya 55 itu, semuanya ayatnya berhubungan sampai kepada pelajaran hari Sabat. Kalau kita mau menerima berkat hari Sabat, perintah-perintah Tuhan yang di atas, Yesaya 55, 6 dan 7, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan kita akan merasa berkat hari Sabat itu rasanya lebih enak pada waktu kita menerimanya. Inilah yang saya bisa berikan. Amin, amin, amin. Makasih Saudara Didi. Saya akan share coba satu kutipan ya, tadi saya lupa mungkin bagikan ya, tentang pentingnya kenapa ya? Artinya ini bukan saya yang tulis ya, tapi seorang penulis Kristen yang terkenal yang bernama Max Lucado ya. Dalam bukunya Traveling Light, Releasing the Burdens You Were Never Intended to Bear, releasing, melepaskan beban-beban yang kita tidak yang seharusnya kita tidak harus pikul. Dan dia ini berbicara tentang hari Sabat. Dia berbicara tentang hari Sabat, Max Lucado. Dia katakan dari semua deklarasi Tuhan yang dicatat atau yang ditulis atau di carve di tablet ya, di batu tersebut, yang mana yang paling banyak tertulisnya? Apakah banyak ditulis pada satuan 10 firman Tuhan itu banyak yang ditulis tentang pembunuhan, tentang persinahan, tentang mencuri? Mungkin kita pikir itu yang paling penting ya. Tetapi itu walaupun itu penting, tetapi coba kita lihat dari semua hukum-hukum Tuhan ya, dari semua hukum-hukum Tuhan, jangan kamu membunuh. Itu cuma 3 kata, jangan kamu mencuri. Jadi dengan kata lain tidak banyak yang tertulis, kata-kata yang ditulis, jadi kata-kata ya, yang ditulis ya. But curiously dia katakan, these commands are tributes to brevity. Yang jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh, itu sangat singkat tertulis. God needed only 5 English words to condemn adultery. Thou shall not commit adultery. Jadi 5 kata, jangan kamu berzina. And 4 to denounce thievery, jangan kamu Thou shall not steal. Atau murder, thou shall not kill. Jadi hanya 4 kata dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bahkan cuma 3. Jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri. 3 kata. Tetapi pada saat berbicara tentang hari Sabat, wah ini dia katakan. Max Lucado katakan, pada saat dia berbicara, firman Tuhan berbicara, 10 firman Tuhan berbicara tentang hari Sabat, 1 kalimat itu tidak cukup. Tidak cukup berbicara tentang hari Sabat. Jadi disinilah kita lihat bagaimana Max Lucado pun menekankan pentingnya untuk mengingat, bagi kita untuk mengingat dan menguduskan menguduskan hari Sabat tersebut ya. Mengudus tentunya walaupun Max Lucado mungkin Sabat yang dia kuduskan itu berbeda mungkin dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab pada hari yang ke-7 ya. Tetapi poinnya adalah bahwa itu adalah satu hari yang memberikan berkat bagi kita. Terima kasih Saudara Didi. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini?
sehubungan dengan hari Sabat dan dihubungkan dengan dua tema lainnya ya, sehubungan dengan berpuasa dan juga sehubungan dengan membagi kepada orang miskin ya. Semuanya berpusat kepada Allah. Baik Om Rain mungkin atau Papi ada tambahan, silakan. Kita ada pengalaman waktu kami di Ternate, Papi pendeta kan, jadi Opa pendeta, kamu pendeta. Pada biasa kita hari Jumat itu banyak kita pergi habis dari sekolah langsung pergi mancing ikan di pelabuhan. Nah, pada sekali hari Jumat itu ikan banyak yang didapat dan keenakan mancing karena dapat terus. Sampai di rumah sudah mau buka Sabat. Tahu apa yang terjadi? Papi bilang, ikan buang semua di tempat sampah. Bayangkan sudah setengah mati kita mancing ikan, waktu sudah mau buka Sabat, semua dibuang. Karena sudah masuk hari Sabat. Jadi mengenai Sabat itu sampai hari ini, kalau kita ada potluck atau apa, semua sudah disiapkan dari hari Jumat. Langsung bawa di gereja, ya sampai di gereja udah mau bikin panas, ya bikin panas. Tapi semua sudah disiapkan dari hari Jumat. Karena kami rasakan betapa bahagianya apabila kita kuduskan hari Sabat. Oke, thank you pekabarannya. Terima kasih. Baik. Ya, memang kita tidak akan masuk pada saat ini ke apa yang boleh dan tidak boleh pada hari Sabat ya, karena itu akan panjang sekali ceritanya. Ya, ada cukup banyak menarik, akan sangat-sangat menarik kalau kita bahas apa yang boleh atau tidak boleh pada hari Sabat. Tetapi poinnya ya, dari pelajaran kita yang kita bisa lihat adalah dari Yesaya 58 tadi pada umumnya itu merujuk pada umumnya itu pleasures itu adalah business pleasures ya, seperti yang pekerjaan-pekerjaan yang dari penciptaan, keluarnya mereka dari bangsa di Babylon. Jadi itulah fokus kita. Ada begitu banyak lagi pertanyaan lain, tapi saya pikir kita tidak akan masuk pada saat ini. Baik, terima kasih banyak, Pi. Terima kasih. Jadi memang kekudusan hari Sabat itu kalau memang kita sudah bisa siapkan, itu persiapan itu, makanya ada hari persiapan ya. Hari Jumat adalah hari persiapan ya. Itu satu hal yang memang Alkitab sudah juga nyatakan ya. Kalau kita bisa persiapkan semuanya dan supaya kita hari Sabat kita bisa fokus kepada Tuhan, maka itulah yang merupakan ideal yang dapat kita lakukan sehubungan dengan pemeliharaan dan kekudusan hari Sabat ini. Baik, saudara sekalian, jika ada lagi dari Zoom. Oh ya, Om Ren, silakan Om Ren. Memang ada pengalaman juga, tapi mungkin nanti berikut. Silakan Om. Silakan Om, kalau bisa. Apa-apa Om. Artinya saya lihat-lihat, bukan saya lihat, tapi pengalaman bagi kita di Indonesia, orang tua kita itu ketat sekali. Ya kan? Kita tidak bilang orang tua di Amerika ini tidak ketat. Tapi saya banding-banding saja. Jadi kita memang mesti serius di dalam pemeliharaan Sabat. Karena sedangkan hukum yang lain saja langgar satu, tidak selamat, apalagi hukum Sabat. Dan Sabat itu akan jadi ujian yang paling besar dekat-dekat kedatangan Yesus. Karena ini sehubungan dengan penyembahan. Sabat itu kita menyembah Allah sebagai pencipta. Ya, makasih. Terima kasih. Itu ya memang tentang apa ya, kekudusan hari Sabat ini sangat-sangat ditekankan. Yeskiel 20 ayat 20 ya. Kita sudah sering baca ya, kuduskanlah hari-hari Sabatku. Kudus. Jadi intense holiness dengan kata lain, kata yang di situ ya. Jadi kekudusan hari Sabat itu jangan apa ya? Jangan dipermain-mainkan dengan kata lain ya. Kalau kita lihat di zaman Perjanjian Lama dulu ya, artinya orang-orang yang sedangkan memegang tabut perjamuan, tabut yang suci saja itu bisa berbahaya ya, bisa langsung mati di tempat dengan kata lain. Jadi dengan kata lain memang kekudusan ya itu Tuhan sudah pisahkan ya, dan mari kita apa ya menjaga kekudusan hari Sabat tersebut ya. Nanti tapi tentu saja sekali lagi tentang do and don'ts ini sekali lagi ini akan menjadi satu apa ya hal yang panjang atau rame untuk dibahas. Baik, terima kasih saudara. Jika tidak ada dari Zoom lagi, mungkin dari live stream deh, apa ada tambahan dari live stream atau pertanyaan?
Oh, silakan Angli. Terima kasih Pendeta. Ini mungkin masih menjadi pelajaran bagi anak-anak sekolah yang mungkin di Indonesia. Saya punya pengalaman berapa puluh tahun lalu, ketika saya masih duduk di bangku SD, umur 12 tahun, ujian terakhir. Seperti yang Pendeta Kesaulia katakan tadi, memang orang-orang tua kita strict ya kalau di Indonesia. Jadi kita memang ingat bahwa kita diajarkan dari kecil jangan melanggar hari Sabat. Jadi waktu mau ujian akhir, lulus untuk ke sekolah dasar, karena saya sekolah di sekolah negeri SD Gemim di kampung kami, jadi diharuskan untuk ujian hari Sabat. Tetapi karena kita orang Advent, jadi kita kasih tahu yang mana kita nak mau ikut ujian. Ada teman saya yang sama-sama anggota, kemudian saya tidak mau bilang namanya siapa mungkin. Jadi kita sama-sama anggota Advent, tetapi karena dia takut tidak mau lulus, dia ikut ujian hari Sabat. Soalnya dikasih tahu yang mana hari ujian, tidak ada ujian lagi susulan. Tapi saya tetap, orang tua juga ajarkan jangan ikut ujian hari Sabat, sebab hari Sabat itu adalah hari kudus seperti firman Tuhan dikatakan tadi. Jadi jangan kita melanggar hukum keempat. Jadi saya tidak ikut ujian. Pengalaman itu, jadi waktu setelah minggu berlalu, akhirnya dapat ujian juga, diberikan juga kita ujian susulan. Oke, yang agama Advent bisa kalian ikut ujian susulan. Setelah kita dapat susulan, akhirnya ketika dapat hasilnya, justru yang teman saya itu, yang kita sama, dia itu dia tidak keluar hasil ujiannya. Jadi puji Tuhan, karena ya dengan pertolongan Tuhan, dengan kita sangat mengutamakan Tuhan, percaya bahwa hari Sabat itu adalah hari yang kudus, kita tidak bisa melakukan pekerjaan ataupun baik di sekolah pun. Ini jadi pengalaman di sekolah. Jadi akhirnya kita dapat ujian susulan, tetapi pada akhirnya yang teman saya itu yang ikut ujian hari Sabat tidak lulus. Jadi dia harus tinggal 1 tahun lagi untuk menamatkan sekolah dasarnya. Mungkin jadi pelajaran bagi kita, atau khususnya anak-anak kita yang mungkin kalau di Amerika sini memang hari Sabat nggak ada sekolah, tidak ada ujian, tapi khususnya yang di Indonesia yang kena pada hari Sabat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Tua Lalaki. Terima kasih atas kesaksiannya. Baik, masih ada lagi mungkin? Jika ada yang ingin memberikan, jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Oke, kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu doa kita pada malam hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung di Zoom. Saya lihat ada Saudari Marcella yang sudah bersama-sama dengan kita. Selamat bergabung ya. Puji Tuhan kita bisa berbakti bersama-sama. Ini Kim iPhone ini mungkin Ibu Ellen pun mungkin ya. Kalau saya tidak salah. Jadi selamat juga bergabung. Ya. Baik, jika ada kira-kira dari Zoom yang dapat saya lihat, apa ada kira-kira pokok-pokok yang dapat didoakan atau ada permohonan doa, silakan. Ya, mungkin Regan ada yang mau disampaikan, silakan Regan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pendeta, tolong doakan urusan saya bikin SIM. Sementara ini ada masalah dengan mau bikin urusan selanjutnya dengan SIM. Jadi sementara ini masih depending. Jadi tolong doakan supaya Tuhan buka jalan dan secepatnya saya bisa pergi kembali untuk bikin SIM. Yang kedua, tolong doakan juga identitas saya mungkin saja udah diambil orang. Maksudnya ada kertas yang saya isi semuanya dan itu hilang.
di DMV. Nggak tahu siapa yang ambil, tapi semuanya udah di situ. Jadi saya minta pendeta doakan supaya nama saya tidak dicuri atau dibikin apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tadi malam saya juga sudah berbicara dengan Michi melalui telepon tentang Marcelo, tapi kalau ada Michi di sini mungkin ada kesaksian. Tadi saya sempat lihat Michi ada, tapi oke, jadi saya cuma mau sampaikan bagaimana tadi malam memang Marcelo ada sempat dibawa ke IR ya, tapi puji Tuhan malam itu juga telah kembali ke rumah dan kita terus tentunya akan doakan adik kita, anak kita ini Marcelo supaya lebih kuat tentunya ya dengan kesehatan yang dia miliki. Baik, ada lagi yang lainnya melalui Zoom ini? Jika tidak ada, bagaimana melalui live stream deh? Tolong sampaikan. Ada kira-kira yang mau dapat didoakan? Silakan deh. Ya. Ya. Oh, oke. Oke. Baik, jika ada lagi yang lainnya, saudara lainnya? Jika tidak ada, oh silakan. Regan, mau you raise your hand again? Ya. Tolong doakan anak saya, Adriana. Dia kena gatal-gatal karena dia makan sesuatu tadi malam. Kiranya dia mendapatkan kesembuhan dari gatal-gatal ini. Alergi ya? Oke. Alergi. Baik, jika tidak ada lagi, saudara mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kembali kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu atas kesempatan yang sangat indah. Kami dapat diingatkan kembali untuk dapat menguduskan hari Sabat-Mu. Engkau sudah memberikan agar kami dapat memiliki keteraturan dalam kehidupan kami, kesegaran oleh sebab kami dapat berhenti dari segala pekerjaan, dari segala hal-hal yang telah menjadi beban bagi kami di sepanjang 6 hari, dan Engkau memberikan agar kami dapat memiliki satu kesempatan yang indah untuk berbakti kepadamu dan bersekutu dengan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali. Dan biarlah ini dapat menjadi satu kesukaan bagi kami untuk masuk ke dalam satu hari perhentian tersebut yang Engkau sudah berikan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada seluruh umat manusia. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya dengan adanya hari Sabat yang Engkau sudah kuduskan dan berkati ini, maka kami dapat menjadi umat-umat-Mu yang diberkati dan dikuduskan. Kami dapat memiliki satu kehidupan yang berbeda, satu kehidupan yang berubah, atau satu kehidupan yang diubahkan. Sehingga kami dapat berjalan di dalam damai surga. Karena kami memiliki Shabbat Shalom tersebut, atau damai Sabat yang dapat menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami Engkau selalu tuntun dengan bisikan Roh Kudus-Mu, untuk bukan hanya menyucikan Sabat ini dengan benar, tetapi juga dapat memperoleh berkat-berkat ini untuk kami bagikan kepada sesama kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang juga untuk bersyukur bersama-sama dengan seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti. Kami hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Marcella Lawson, dia dan suaminya dan keluarga mereka, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Kiranya tuntunan surga akan selalu menjadi bagian Marcella. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan lainnya yang telah berbakti dari berbagai tempat. Sekali lagi hamba-Mu ingin membawakan Tante Jamie Tuhan, sekiranya Tuhan akan selalu memberikan kepadanya kekuatan, dan Tuhan akan terus menuntun kehidupan keluarganya, suami, anak-anak, semua kiranya dapat selalu mendapatkan perlindungan penyertaan dari surga. Juga hamba-hamba Tuhan, pendeta
Pendeta Om Rain Kesaulia, sama Tante Evelyn, Papi dan Mami di Carolina. Kiranya Tuhan akan selalu juga menyertai mereka. Dan juga kami percaya dengan penyertaan tersebut, mereka bukan hanya terus menerima berkat surga, tapi mereka terus akan menyalurkan berkat-berkat surga tersebut kepada sesama, kepada keluarga, dan kepada umat-umat Tuhan dengan memberikan kekuatan-kekuatan kerohanian yang dapat menjadi bagian kami semua. Pada malam hari ini juga Tuhan kami datang untuk bersyukur. Kami bersyukur karena tadi malam walaupun kami mendengar adik Marcelo masuk ke emergency room, tapi pada malam itu juga, tadi malam juga beliau telah keluar dan telah memiliki kesehatan yang lebih baik berdasarkan hasil-hasil yang telah dia lihat dari laboratori dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan, Tuhan akan terus menjaga anak Tuhan ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan Tante Yeni yang juga sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang kedua, dan kiranya bukan hanya ini saja yang membawakan sukacita, tapi penyertaan surga akan terus menjadi bagian Tante Yeni. Dan jika Tuhan berkehendak, tentunya tidak ada yang mustahil bagi kesehatan yang sempurna dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bersama-sama dengan Ibu Erna, kawan yang mendoakan sahabatnya, Gladys, saudari Gladys yang kena penyakit kanker. Tuhan, seringkali kami semua begitu takut mendengar kata kanker ini Tuhan. Tapi tidak ada yang kami takuti apabila kami bergantung, berserah kepadamu Tuhan. Engkau sudah menunjukkan bagaimana hal-hal yang dianggap mustahil bagi orang untuk sembuh sekalipun, tetapi pada saat Engkau berperkara, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Kesembuhan dari kanker sekalipun dapat menjadi bagian. Kami berdoa Tuhan, kiranya ini dapat kami bawakan kepadamu. Biarlah Engkau menjawab sesuai dengan rahmat dan kemahatauan-Mu Tuhan. Dengan kemurahan-Mu kiranya kami dapat menyerahkan Ibu Gladys ini. Kami juga ingin menyerahkan terus saudari Christine Rotin Sulu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau akan terus menuntun dia, jaga dia, dan memberikan kekuatan surga. Demikian juga kekuatan yang sama akan menjadi bagian saudara Alden Sihotang Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan iman kepadanya dari waktu ke waktu. Hal yang sama tentunya akan menjadi juga bagian Bapak Johan Tambuun dan saudara-saudari kami yang lainnya Tuhan. Bahkan kami ingin mendoakan Ibu Rose Anto Tuhan. Tante Ros Anto Korompis, kiranya Tuhan juga terus memberikan kesehatan dan kekuatan kepadanya. Berikan sukacita bukan hanya bagi Tante Ros, juga menjadi bagian Linda yang ada di Colorado dan keluarga mereka yang ada di mana saja. Kami juga berdoa bagi Adriana yang kena masalah alergi yang Adriana dapati saat ini. Dan juga kami berdoa bagi ayahnya, saudara Regan, dalam masalah driver license ataupun identitinya ada sehubungan dengan driver license yang ada di DMV, kiranya Tuhan dapat berperkara, Tuhan dapat membantu sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bagi saudara Regan. Hamba-Mu juga berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti di California, di Washington State, di Colorado, di Indonesia, di Jerman, dan sebuah tempat-tempat lain yang berbakti bahkan di Belanda dan tempat-tempat lainnya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati kami semua, menyertai kami semua. Dan tuntunan surga itu akan menjadi satu kekuatan yang pasti yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga secara pribadi ingin mendoakan umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Saudara Novi Tuhan, kami berdoa, Saudara Novi Mudeng, kiranya kekuatan demi kekuatan dari surga akan selalu menjadi bahagiannya. Tuhan akan selalu menuntun kehidupannya. Sehingga dalam segala sesuatu yang dia lakukan, hanya kemuliaan nama-Mu saja Tuhan yang dapat terjadi di dalam kehidupannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Lili Pinontoan yang dalam masa rehabilitasinya saat ini. Tuhan berikanlah kepadanya kekuatan dari surga. Kami rindu agar Tuhan dapat terus menggunakan Ibu Lili untuk menjadi saksi-saksi-Mu, menceritakan bagaimana Tuhan telah memberikan mujizat yang terjadi di dalam kehidupannya. Dokter-dokter sudah katakan tidak ada harapan. Tetapi kami melihat bahwa pengharapan kami bukan di tangan dokter atau obat-obatan. Betul, Tuhan dapat menggunakan dokter dan obat-obatan. Tetapi yang terlebih daripada itu Tuhan, kami dapat bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Seperti yang telah kami lihat terjadi dalam kehidupan Ibu Lili. Dan biarlah kesaksian kehidupan Ibu Lili dapat menjadi kesaksian bagi anak-anaknya, bagi Glenn dan Tina, bagi Rudy dan keluarganya. Tuhan membantu mereka, sehingga dalam tantangan-tantangan apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka, Tuhan akan berperkara. Tuhan akan membantu mereka. Dan juga hamba-Mu pada saat ini juga ingin mendoakan umat Tuhan lainnya. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Sangir Oki Mamahit. Tuhan mengetahui pergumulan mereka. Tuhan mengetahui keadaan masalah yang mereka mungkin hadapi saat ini di Indonesia. Ya,
Kami berdoa Tuhan, Tuhan akan membantu mereka sehingga segala urusan-urusan yang perlu untuk dilakukan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan akan membantu memberikan sukacita yang lengkap bagi keluarga Sangir Oki Mamahit. Sekali lagi Tuhan, terima kasih karena kami percaya bukan hanya mereka dan semua nama yang hamba sudah sebutkan Tuhan akan berkati, tetapi semua umat-umat Tuhan pada saat ini kiranya berkat-berkat surga akan terus menyertai kita semua, menyertai kami Tuhan, karena Engkau sudah berjanji pada saat kami datang kepadamu, pada saat kami bermohon kepadamu, Engkau akan memberikan kelegaan, dan Engkau akan menuntun kehidupan kami, hingga kami tiba dalam kerajaan-Mu. Inilah doa dan permohonan Tuhan, yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami. Sampai bertemu kembali esok malam di waktu yang sama. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.